informasi geografis itu merupakan sistem informasi berbasis waktu yang dapat digunakan untuk mengelola, menganalisa, dan menyajikan informasi geografis permukaan bumi. Ya. Ya, tapi ini mungkin menurut Arnold tahun 1929 ini kita bisa ambil titik ya untuk mendeskripsikan sistem informasi geografis. Ya, silakan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan itu mau berdasarkan Arnold 1929 boleh, ya, menurut Jacob Riis juga boleh, ya, menurut Ryan juga boleh. Sistem informasi geografis ini ya merupakan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan mengolah, menganalisis, menyimpan, menganalisa dan menyajikan informasi geografis. Yang disajikan di dalam sistem informasi geografis itu apa saja? Ya, ada objek suatu tempat, ya, ada jalur atau jalan, ya, kemudian ada public utilities, ya, ada lingkungan. Jadi berbagai macam informasi tentang informasi geografis yang dapat kita dapatkan ya dengan memanfaatkan sebuah sistem informasi. Contoh sistem informasi geografis apa? Nah, jadi secara tidak langsung teman-teman sebenarnya sudah menerapkan ya, memanfaatkan ya ilmu SG ya, ketika teman-teman menggunakan fasilitas Pokar, Gojek, Grab ya, maka di sana teman-teman sudah menerapkan ilmu SG ya. Jadi kita pesan makanan ya, maka secara tidak langsung kita mengirimkan titik koordinat kita kepada si penerima ya, sehingga dari si penerima itu akan mengetahui letak posisi kita ya, melalui titik koordinat ya, titik koordinat. Kemudian dari situ maka si penerima akan mendapatkan arah tujuan kita ya sebagai si customer yang akan pesan makanan tersebut. Atau ketika kita pesan Gojek, Gokar ya sama, ketika kita pesan maka otomatis ya kita mengirimkan titik koordinat kita kepada mereka dan mereka dapat mengetahui posisi kita untuk menjemput ya kita mengantarkan ke suatu lokasi. Ketika teman-teman menggunakan ketika teman-teman melakukan perjalanan ya, kemudian untuk mengetahui suatu lokasi tempat dengan memanfaatkan Google Maps ya, maka di sini teman-teman sudah memanfaatkan bidang sistem informasi kita dapat mengetahui rute perjalanan kita ke arah mana ya, tujuan kita dan kira-kira sampai di sini bisa dipahami apa itu deskripsi sistem informasi geografis? Bisa. Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Oke, baik. Nah, ini saya contohkan sebuah objek yang digambarkan melalui sebuah pohon. Jadi data sistem informasi geografis itu sebetulnya terdiri dari dua jenis, ya, yaitu data spasial dan data non spasial. Ya. Data spasial itu apa? Ya, data spasial merupakan data yang merupakan menunjukkan titik ruang dalam bentuk koordinat ya, yang menunjukkan kita itu posisinya ada di mana, itu adalah data spasial. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan adanya titik koordinat longitude, latitude ya. Nah, sementara data non spasial ya, data non spasial itu data yang menunjukkan data non spasial atau data atribut ya, atau dikenal juga dengan data deskriptif. Ini data yang menunjukkan informasi dari data spasial itu sendiri. Oke. Jadi
misalkan lokasi kampus Politeknik di Cilacap letaknya di titik koordinat sekian sampai sekian, ya, maka informasinya apa, ya, kampus letaknya di alamat ini, memiliki jurusannya ini, fasilitasnya ini dan seterusnya, gitu. Nah, ini ada sebuah pohon, ya, pohon tersebut berada di titik koordinat 51 derajat barat dan 12 derajat barat, ya. Nah, kemudian pohon tersebut memiliki data atribut, ya, atau data non spasial yang merupakan spesies OAK, ya, dengan ketinggian 15 meter dan usia pohon tersebut mencapai 75 tahun. Jadi dalam SIG saya ulangi lagi, ya, terdiri dari dua jenis, yaitu data vektor dan data spasial dan data non spasial. Jadi misalkan lagi contoh kafe daun, ya. Kita ingin lihat kafe daun di Cilacap itu di mana, ya, maka nanti akan ditunjukkan posisinya di ya, biasanya ditunjukkan dengan titik, ya, di dalam Google Maps. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui informasi deskriptifnya, ya, fasilitasnya, atau makanannya, atau mungkin hotel, ya. Ketika kita ingin tahu hotel yang ada di wilayah hotel dan lain sebagainya, ya, nanti kita bisa mengetahui informasi fasilitas layanan dan harga yang ada disebut melalui data deskriptif atau data atribut atau data non spasial. Nah, gabungan sistem informasi geografis ini merupakan gabungan 3 unsur pokok, ya, ada sistem, ada informasi, dan ada geografis. Jadi sistem merupakan sebuah unsur atau elemen-elemen yang saling bekerjasama untuk satu tujuan itu, sedangkan informasi merupakan suatu kumpulan dari fakta, ya, yang dapat menghasilkan memiliki arti tertentu bagi banyak. Sedangkan geografis merupakan informasi terletak permukaan, ya. Jadi tadi kalau dideskripsikan, ya, dalam satu kesatuan yang utuh, sistem informasi merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, analisa, menyajikan informasi geografis. Nah, basically bahwa sistem informasi geografis itu menyederhanakan data atau informasi di dunia nyata ke dalam sebuah perangkat lunak, ya, sehingga dapat diakses dalam sebuah media yang lebih kecil, ya, terjangkau oleh manusia. Jadi kita ingin itu melihat peta atau geografis Indonesia, ya, bisa disajikan dalam bentuk yang lebih kecil dengan menggunakan perangkat besi, laptop, atau mungkin smartphone, ya. Kita ingin melihat dunia nyata, real world, ya, semua negara yang ada di dunia ini, ya, disajikan dalam bentuk sebuah smartphone, kemudian laptop atau PC, ya. Jadi disederhanakan. Nah, SIG ini berbeda dengan peta, ya. Jadi kalau kita dulu pas waktu SD, ya, pasti diajarkan tentang pemetaan dengan menggunakan global atau atlas, ya. Teman-teman masih ingat? Sudah. Pernah diajarin itu? Yang skala-skala apa, Pak? Ya, skala-skala, ya.
Jadi peta itu ada atlas ya, buku atlas ya. Menurut saya masih ingat buku atlas. Di situ kita bisa melihat peta-peta Indonesia, peta dunia, bahkan kita juga melihat globe yang bentuknya seperti bola. Ya. Nah, dulu diajarkan kepada kita untuk mengetahui geografis di permukaan ya, negara kita ataupun di negara lain. Nah, namun demikian bahwa pembelajaran tersebut dengan pemetaan yang ada itu sifatnya adalah statis, artinya tidak berubah. Ya. Mungkin sejak dulu sampai sekarang ya kalau tidak diganti gambarnya ya tidak akan ada perubahan. Tetap berbeda dengan halnya dengan SIG. Sistem informasi geografis ini sifatnya dinamis ya, berubah ya, sesuai dengan updating data atau kebutuhan dari masyarakat ya. Ketika teman-teman lihat lingkungan sekitar di Politeknik Derajat tahun ini bentuknya seperti ini ya, nanti mungkin dalam 2 atau 3 tahun yang akan datang ya, ketika dilihat dari Google Earth atau dan lain sebagainya, sudah ada perubahan, akan ada perubahan yang dilakukan secara otomatis ya, karena sifatnya. Kenapa? Karena sistem informasi geografis ini sudah terhubung langsung dengan yang namanya teknologi satelit ya, yang ada di luar angkasa. Teknologi satelit ini ya, yang nantinya akan memotret ya, lingkungan sekitar yang ada di ini, kemudian diintegrasikan dengan aplikasi SIG seperti Google Earth dan sehingga kita tidak perlu lagi updating data, berubah data, nambah data ataupun menghapus data kan secara otomatis. Ini kan bilangnya tiap bagi proyek Nah, dari deskripsi itu tadi kita sudah singgung ya, tidak ada satu kesatuan yang utuh, tapi kita dapat simpulkan bahwa informasi grafis itu informasi perspektifnya untuk mengolah, menganalisa dan menyajikan informasi grafis. Nah, coba kita lihat di sini ya, bahwa sistem SIG ya itu terdiri dari research ya, proses dan output ya. Research atau sumber data dari SIG itu bermacam-macam ya, bisa dalam bentuk data ya yang didigitasi kemudian dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi yang nanti diolah ya, sehingga menghasilkan sebuah informasi geografis. Bisa informasi yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau berdasarkan pengukuran lapangan, baik dengan menggunakan alat ya, misalkan GPS atau mungkin satelit ya, atau indera jauh ya, itu merupakan sumber-sumber input dari SIG. Nah, setelah data-data input itu masuk ya dalam sebuah aplikasi, maka akan disimpan dalam sebuah database, kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah output sesuai dengan hasil pencarian yang kita inginkan. Hasil pencarian yang kita inginkan bagaimana? Bentar, teman-teman, ini ada.
Oke. Ya. Ya. Jadi yang kita inginkan seperti apa bentuknya? Apakah dalam bentuk informasi deskripsi atau gambar atau lokasi atau report ya, disesuaikan dengan Ya paling dia yang mau ada catatan sama orang yang ngerti. Ya kan di situ nggak ada satu namanya lah. Ruang belanja. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari input, proses, dan output sistem informasi geografis. Lalu, sistem informasi geografis ini juga terdiri dari beberapa komponen-komponen ya, yang saling terkait, ya, yang saling terkait. Antara lain ada perangkat keras, ya, kemudian ada sumber daya manusia atau SDM, ya, ada software dan ada data atau informasi. Di perangkat keras atau perangkat komputer dan beberapa perangkat lainnya, satelit dan sebagainya. Ini bekerja berintegrasi dengan aplikasi. Bekerja bersama dengan aplikasi. Bekerja aplikasi atau dikenal istilah software. Nah, namun tentu perangkat keras dan software ini tidak dapat berfungsi manakala tidak adanya manajemen atau sumber daya manusia, sehingga SDM ini berperan penting dalam sebuah SDM. Lalu data dan informasi ini menjadi sumber research input sebagai input di dalam perangkat SDM. Tidak adanya data dan informasi geografisnya sehingga tidak berfungsi ya. Untuk apa kita mendapatkan informasi data tapi tidak ada data sebagai research sumbernya gitu, ya. Nah, jadi komponen-komponen SDG ini terdiri dari jenis ya, ada perangkat keras, ada manajemen, ada software, dan ada data. Untuk lebih detail proses tentang SDG nanti kita bahas pada ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum, Pak. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau saya sudah, Saya. Pak. Sudah Pak. Kalau yang lainnya nggak tahu sih. Martika Wirayuda. Martika Wirayuda. Bener, Pak. Ya, bisa dipahami Mas Martika? Bisa, Pak. Oke. Destiana Anjani. Destia Anjani. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, bisa Iya, dipahami Mbak Destia? Insya Allah bisa, Pak. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja sistem informasi geografis itu? Ya. Cara kerja sistem informasi geografis adalah merepresentasikan dunia nyata pada sebuah komputer. Ya. Jadi dunia nyata itu representasikan, digambarkan dalam sebuah teknologi perangkat komputer. Selanjutnya, di dalam SIG juga pasti menggunakan adanya pemetaan atau peta sebagai salah satu unsur-unsurnya. Sebagai salah satu. Kemudian
Di samping peta juga terdapat informasi deskriptif atau dikenal dengan data deskriptif atau data atribut atau dikenal juga dengan istilah data non spasial. Siap-siap ya. Jadi sama nih teman-teman ya. Nanti bakal ada pertanyaan data non spasial itu apa ya? Ya data spasial itu data deskriptif atau data atribut sama saja. Ini informasi deskriptif unsur-unsur peta ya disimpan sebagai data atribut yang di dalamnya bisa terdiri dari tabel-tabel. Lalu unsur-unsur peta dan tabel saling berhubungan. Ya. Jadi ada linksnya. Ya, jadi ada linksnya. Kemudian atribut-atribut tersebut dapat diakses melalui unsur peta dan sebaliknya. Iya, butuh utang beli 10 juta. Di cara kerja SIG itu ya merepresentasikan dunia nyata menggunakan unsur peta sebagai informasi spasial dan informasi deskriptif ya, atribut-atributnya yang saling berhubungan satu sama lain. Ya. Nah, sistem informasi geografis ini juga memiliki kelebihan-kelebihan. Ya. Teman-teman semuanya, apa sih kelebihan dari SIG? Ya. Yang pertama merepresentasikan dunia nyata di dalam sebuah komputer. Berbeda dengan peta ya. Kalau peta kan dalam bentuk hard, kalau SIG itu sudah dunia maya ya. Kita bisa menjangkau akses seluruh dunia yang ada di permukaan ini ya. Kemudian menggunakan pengolahan data spasial dan data atributnya. Di situ sudah ada data-data spasial dan data-data keterangan. Jadi keterangannya itu tidak terbatas, banyak ya. Satu objek tidak hanya 1, 2, 3 atau keterangan, mungkin lebih dari itu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Pencarian informasi dengan berbasis pada data spasial atau data atribut. Jadi kita bisa nyari berdasarkan titik koordinatnya atau bisa nyari berdasarkan data atributnya. Gitu. Ya, misalkan nih kita sekarang berada di satu lokasi, kita ingin cari hotel terdekat ya, mau nginap. Kita bisa cari berdasarkan informasinya ya, hotel bintang 5 terdekat gitu ya. Nanti aplikasi ini akan memberikan informasi tempat hotel yang berbintang 5 misalnya. Hotel bintang 3. Nanti semua hotel yang ada yang berbintang 3 di sekitar kita akan muncul gitu. Atau mungkin ketika kita ingin nyari makanan soto ya, makanan soto terdekat ya, nanti semua tempat penjualan soto yang terdekat akan muncul. Artinya apa? Artinya bahwa dengan menggunakan SIG ini kita bisa mencari informasi berdasarkan keterangannya ya, berdasarkan keterangan ya, bukan berdasarkan data spasialnya, bukan berdasarkan objeknya ya. Jadi ini akan sangat mempermudahkan kita untuk mengakses informasi dari objek-objek tersebut. Selanjutnya ya, sistem informasi geografis ini dapat menghasilkan output dalam berbagai macam bentuk ya, menghasilkan output dalam berbagai macam ya. Bentuk-bentuk output dari SIG ini apa saja sih? Banyak macamnya ya. Bisa dalam bentuk gambar ya. Bisa dalam bentuk deskriptif ya, informasi-informasi deskriptif ya. Dari misalkan hotel ada gambarnya, kemudian ada informasi deskriptif hotel termasuk bintang 3, fasilitasnya apa saja, yang kolam renang,
tempat tidur deluxe, prior dan lain sebagainya, dan harganya berapa ya, itu adalah data-data deskripsi. Atau mungkin juga bisa disajikan dalam bentuk grafik ya. Jadi SIG ini bisa menyajikan loh data dalam bentuk grafis. Jadi ada bentuk gambar petaan, bisa dalam bentuk gambar objek ya, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk deskriptif, atau juga bisa dalam bentuk paket. Nah, ini fleksibel teman-teman ya, kemampuan SIG dalam menyajikan data dan informasi. Nah, keunggulan SIG itu apa saja ya? Nah, hampir sama juga kemampuannya. Keunggulan itu mempermudah, memberikan kemudahan dan kecepatan akses data yang volumenya besar. Jadi dalam lingkup yang besar ini bisa disajikan dalam sebuah parameter hanya dengan tidak seperti tidak hanya dengan pemetaan yang terbatas ya, dengan adanya objek, gambar dan skala ya, tapi dengan SIG ini ya, kita bisa melihat informasi yang seluas-luasnya. Lalu dapat mencari informasi secara detail ya, kemudian dapat menghubungkan link dataset lain ya, terutama objek data spasial dan data non spasial, jadi saling berhubungan. Lalu sistem informasi grafis ini juga dapat melakukan pemeriksaan data spasial ya, karakteristiknya apakah dalam bentuk datar atau bergelombang atau bentuk sungai atau dataran tinggi dan seterusnya. Selanjutnya, sistem informasi geografis ini juga dapat melakukan updating data secara cepat ya, dan murah. Cepat dan murah. Jadi tanpa harus bayar ya, kalau dengan dataan ya kita harus menggunakan SDM tentu, kemudian menggunakan lagi dan seterusnya. Tetapi dengan SIG ini bisa cepat dan murah atau otomatis ya. Lalu menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan user. Kebutuhannya apa saja ya, dalam bentuk peta, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik dan sebagainya. Jadi jelas bahwa SIG itu memiliki kemampuan dalam menyajikan berbagai bentuk output ya, baik itu peta, grafik, daftar, alamat, ringkasan dan lain sebagainya. Oke. Dan saya diaktifkan kameranya coba. Ya. Oke teman-teman, tadi penjelasan saya bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa Pak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mbak Sekar Puspita. Room sama Mbak Tiffany. Nih, tadi ya. Nah, nih kemudahan dan kecepatan akses data yang volume besar ya. Ini gambar-gambar seperti ini. Jadi banyak. Nah ini merupakan aplikasi AdView S6 ya. Kita lihat dulu. Kemampuan untuk membuat dataset itu maksudnya gini. Ini terhubung. Jadi ini data spasial dan ini data non spasial atau data atributnya. Jadi ketika kita memilih wilayah ini maka akan muncul informasi seperti ini ya, provinsi, yang kelahiran, kematian, populasi dan lain-lain. Karakteristik dari data spasial itu maksudnya bentuk ya, bentuk wilayah lokasi seperti apa, apakah datar rendah, bunga dan seperti itu. Nah ini untuk dataran datar atau bentuk permukaan ya, bergelombang ya, gunung-gunung, lembah dan sebagainya. Ya. Kemudian dapat menyajikan data dalam berbagai bentuk ya, seperti statistik, tabel ataupun keunggulan daripada sistem informasi ya. Lalu penerapan aplikasi dalam berbagai bidang ya, ada environment, public utilities, agriculture, marketing, healthcare, state, emergency ya. Environment untuk mengetahui informasi lingkungan ya, sekitar ya. Daerah tropis, daerah banjir ya, rawan longsor dan lain sebagainya. Ini bisa disajikan melalui geografis. Kemudian public utilities ya, jalan ya. Bentuk-bentuk jalan, mungkin jalan nasional, jalan kereta api atau mungkin jalur-jalur kecil ya, kecil. Nah, ini contoh penerapan aplikasi SIG yang digambarkan dengan menggunakan aplikasi AdView. Kemudian agriculture, pertanian. Jadi nanti bagaimana cara meningkatkan produksi pertanian di suatu objek ya. Nanti mungkin bisa dibuat pemetaan di objek-objek tertentu ya, sehingga kita bisa mengetahui data atribut dari objek-objek itu. Jadi di sini dibuat ya di objek-objek. Oh, ini AdView GIS.
Lalu marketing, ya, di bisa juga misalkan kita memiliki usaha di beberapa cabang, ya, nanti cabang A, B, C sampai Z mungkin ya, bisa diketahui jumlah marketingnya seperti apa ya, diperlihatkan dalam bentuk aplikasi SIG. Dan pusat perawatan kesehatan ya, puskesmas atau mungkin rumah sakit ya, perawatan lain ya, emergency ya, ini juga bisa disajikan dalam bentuk atau real estate ya, perumahan ya. Jadi tidak lagi dengan menggunakan brosur mungkin ya, tapi dengan menggunakan aplikasi SIG. Jadi nanti akan diketahui mana lokasi tempat yang masih kosong ya, kapling kosong, kemudian luas kapling itu, kemudian apakah sudah ada yang pesen atau tidak atau belum ya. Ini juga bisa dipakai. Emergency, ini tadi ya, rumah sakit ya, atau puskesmas. Nah, ini contoh-contoh penerapan bidang SIG tapi digambarkan bentuk aplikasi ARGIS. Nah, nanti kita yang kemarin saya sampaikan sedikit praktek nanti dengan menggunakan ARGIS ini ya, PS dua ketika buat untuk melakukan pijat seperti tadi. Oke, selesai. Ya teman-teman semuanya, untuk temuan ini mungkin materinya itu sudah absen semua belum di sipol? Saya sudah Pak. Sudah, Pak. Ada 21 mahasiswa ya. Iya Pak. Iya. Inatus Saryo, mana Inatus Saryo? Hadir, Pak. Hadir ya. Siva, Hadir. Kurnia Pratiwi. Kurnia Pratiwi mana? Kurnia Pratiwi. Kurnia. Kemarin izin ya, sekarang nggak masuk lagi. Kurnia Pratiwi mana? Nggak ada kabar Pak, nggak izin ke saya juga Pak. Oh, ini hadir di aplikasinya. Izinnya cuman kemarin Kak, kalau hari ini nggak ada kabar. Oh ya, di aplikasi Sipol ada ini hadir nih. Ya, tolong disampaikan ke Mbak Kurnia ya. Baik Pak. Berarti cuman ngabsen toh habis itu pergi. Ya. Anggi Tri Pratiwi. Hadir, Pak. Risma. Hadir, Pak. Enda. Hadir Pak. Enda.
Dimas, Hadir Pak. Mira, Hadir Pak. Yudhistira, Hadir Pak. Dia, Udin. Hadir Pak. Oke, Lucy Purwiyati Faiz. Hadir Pak. Oke. Mardika. Hadir Pak. Oke, Afik Nurzaki. Hadir Pak. Tiffany Alfiolina. Hadir Pak. Prasetyo Widyanugroho. Hadir Pak. Destia Fitri Anjani. Hadir Pak. Yunita Cahyaningrum. Hadir Pak. Sekar Puspaningrum. Hadir Pak. Dian Wahyuni. Hadir Pak. Pere Juan. Ada. Aji Bayu Laksana. Hadir Pak. Oke, ya. Baik. Oke, teman-teman semuanya, saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjutkan next meeting besok jam berapa ya Mas Baya? Jam 1 apa ya? Habis Jumatan Jam 1, sepertinya Pak. Pak. Ya. Habis Jumatan ya? Nggih. Oke, baik. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.